Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Anggi Valentana. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang lembaga keuangan syariah. Selamat menyaksikan. Lembaga keuangan syariah. Pengertian dari lembaga keuangan syariah adalah sebuah badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan syariah dan aset yang berupa aset-aset keuangan maupun non-keuangan yang menawarkan jasa keuangan seperti pembiayaan, simpanan, investasi, dan sebagainya yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah dan tidak menyalahi aturan dari Dewan Syariah Nasional. Prinsip-prinsip lembaga keuangan syariah. Yang pertama, prinsip keadilan. Lembaga keuangan syariah dalam hal keuntungan didasarkan atas penjualan real sesuai dengan kontribusi dan resiko masing-masing pihak. Yang kedua, prinsip kemitraan. Posisi antara nasabah dan pengguna dana serta lembaga keuangan syariah sendiri sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi. Yang ketiga, prinsip transparansi. Dalam lembaga keuangan syariah memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan. Yang keempat, prinsip universal. Lembaga keuangan syariah tidak membedakan suku, ras, agama, dan golongan masyarakat tertentu yang sesuai dengan prinsip Islam, yaitu rahmatan lil alamin. Jenis-jenis lembaga keuangan syariah. Yang pertama ada bank syariah, yang kedua ada bank perkreditan rakyat syariah, yang ketiga ada pegadaian syariah, yang keempat ada asuransi syariah, yang kelima ada Baitul Mal wa Tamwil atau BMT, kemudian yang keenam ada pasar modal syariah, yang ketujuh ada reksadana syariah, yang kedelapan ada obligasi syariah, yang kesembilan ada lembaga zakat, yang kesepuluh ada koperasi syariah, dan ada juga wakaf tunai. Lalu, apa sih tujuan dari berdirinya lembaga keuangan syariah? Ada 3 tujuan dari berdirinya lembaga keuangan syariah. Yang pertama itu mengembangkan lembaga keuangan syariah yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga mampu menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas hidup sosial ekonomi masyarakat sehingga angka kesenjangan sosial ekonomi dapat ditekan. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, terutama pembangunan dalam bidang ekonomi keuangan. Oke, setelah menyaksikan video tentang penjelasan tentang lembaga keuangan syariah, selanjutnya di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang jenis lembaga keuangan syariah yang memperinci ke lembaga keuangan pegadaian syariah. Selamat menyaksikan. Pengertian gadai syariah dalam fikih muamalah dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan yang disebut arohan, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang. Kemudian, pengertian dari pegadaian syariah adalah sebuah lembaga gadai yang dalam menjalankan operasionalnya berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Sejarah pegadaian syariah. Perkembangan lembaga-lembaga ekonomi Islam semakin marak pada akhir dasawarsa abad 20 ini. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang pokok-pokok perbankan beserta semua ketentuan pelaksanaannya, baik berupa peraturan pemerintah
keputusan Menteri Keuangan maupun surat edaran Bank Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah telah memberi peluang berdirinya lembaga keuangan syariah yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil. Kondisi ini telah dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh umat Islam dengan berdirinya perbankan syariah yang diberi nama Bank Muamalah Indonesia atau BMI pada bulan Mei 1992 dan menjaburnya dengan nama Bank Perkreditan Rakyat atau BPR Syariah. Dasar hukum pegadaian syariah termuat dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 283. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. Dalam hadis juga dijelaskan bahwa transaksi gadai sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dari Aisyah radhiyallahu anha telah diriwayatkan oleh Imam Muslim, sesungguhnya Nabi SAW membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Akad dalam pegadaian syariah. Ada 3 akad dalam pegadaian syariah. Yang pertama itu akad rohin, di mana akad yang dilakukan dengan cara rohin menyerahkan barang berharga kepada murtahin, pihak pegadaian atau penerima gadai, sebagai jaminan dari uang atau marhun bih yang diterima rohin. Yang kedua, akad ijarah. Akad yang objeknya berupa penukaran manfaat benda pada masa tertentu dengan suatu imbalan atau kompensasi. Yang ketiga, akad mudharabah. Akad yang dilakukan antara pihak pemberi gadai rohin dengan pihak penerima gadai mutahin, orang yang menggadaikan barang sebagai jaminan untuk menambah modal usaha atau pembiayaan produktif. Lalu keuntungan yang diperoleh akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan. Skema akad rohin. Pertama, nasabah atau rohin mendatangi murtahin kantor pegadaian untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa marhun atau barang berharga yang diserahkan kepada murtahin. Murtahin akan melakukan pemeriksaan dan menaksir harga marhun yang diberikan oleh nasabah atau rohin sebagai jaminan utangnya. Yang ketiga, setelah semua persyaratan terpenuhi, maka murtahin dan rohin akan melakukan akad. Yang keempat, setelah akad dilakukan, maka murtahin akan memberikan sejumlah marhun bih atau pinjaman yang diinginkan oleh nasabah, di mana jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir barang yang telah diserahkan kepada pihak pegadaian. Yang kelima, sebagai pengganti biaya administrasi dan biaya perawatan, maka nasabah akan memberikan sejumlah ongkos kepada murtahin. Skema akad mudharabah dalam pegadaian syariah. Pertama, calon rohin datang ke murtahin atau kantor pegadaian dan menyertakan marhun dengan menunjukkan surat bukti diri seperti KTP atau surat kuasa apabila pemilik barang tidak dapat datang sendiri. Kedua, marhun diteliti kualitasnya dan menaksir dan menetapkan harganya. Yang ketiga, setelah nasabah mendapatkan fasilitas marhun bih, maka untuk mengarahkan agar nasabah berhasil dalam usahanya, murtahin akan memantau baik secara langsung maupun tidak langsung kepada usaha yang dilakukan oleh rohin. Selanjutnya, pembayaran marhun bih dilakukan murtahin tanpa ada potongan biaya apapun pada waktu yang telah ditentukan pada saat akad. Kemudian, keuntungan nanti disepakati secara bersama
antara rohin dan murtahin, dan apabila terjadi kerugian, maka kerugian ditanggung oleh rohin. Skema akad ijarah pada pegadaian syariah. Rohin datang ke kantor pegadaian syariah dengan membawa barang berharga miliknya. Kemudian dari pihak murtahin akan menaksir barang tersebut sesuai dengan nominal taksiran dan memberikan pembiayaan atau peminjaman sesuai nominal taksiran yang telah ditentukan. Kemudian marhun B akan diserahkan kepada rohin sebagai atas pencairan dari nominal barang yang telah diserahkan tadi. Kemudian ketika pelunasan, rohin akan membayar biaya perawatan barang yang telah diserahkan dan membayar biaya admin kepada pihak murtahin. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat, dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.